Lo Sumeling. Hai Lo Sufang. Ih, bajunya Lo Sumeling cantiknya. Iya kok kebalikan ya kita pakai. Oh iya, saya biru, putih. bawahnya putih. Saya putih biru. Oh iya. Susu, kalau gini nih saya inget sebentar lagi kan Christmas ya. Iya, Natal. betul. Berarti kalau kita pakai biru putih gini kayak blue Christmas ya. Aduh, betul Kalau Christmas kayak Natal tuh rasanya di hati tuh penuh dengan sukacita itu loh untuk menyambutnya ya ya. Betul. Rasa gitu nggak ya? Ada damai sejahtera juga. Betul Oh iya, kita belum nyapa anak ya. Saya lupa. Halo anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Lo Sufang dan Lo Sumeling akan menemani anak-anak di ibadah sekolah minggu online hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online Tuhan, tapi kami penuh sukacita mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kan Lo tadi bilang kalau 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Iya betul. Kalau merayakan Natal itu kita menyambut siapa ya? Kalau merayakan Natal kita menyambut kita merayakan kelahiran Sang Penebus. Kita menyambut kedatangan Sang Penebus. Oh, berarti Tuhan Yesus. Benar nggak anak-anak? Kita menyambut Tuhan Yesus. Betul ya, betul dong. Oh, berarti kalau gitu kita akan ucapkan selamat datang pada Tuhan ya, Setuju lewat pujian kan? Oh iya, kita akan pujikan selamat datang terus di medley sama Hai Mari Berhimpun. Oke Anak-anak pasti bisa ya Pastinya Yuk anak-anak kita semua bangkit berdiri, kita pujikan selamat datang disambung dengan Hai Mari Berhimpun. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Yesus sudah lahir. Ya. Tuhan Yesus kan penebus kita. Betul. Berarti kita punya tugas untuk mengabarkan kelahiran Yesus kemana-mana ya, Se? Oh ya kemana-mana, ke gunung, ke lembah, kemana-mana pokoknya, Se. Kayak lagu ini ya, Se. Betul. Yuk. Go tell it on the mountain. Yuk, Se, kita Ya. ajak anak-anak. Yuk, anak-anak, kita sama-sama nyanyikan lagu pujian Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh gembala di padang menjaga dombanya, tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Raih balungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Anak-anak, sekarang saatnya persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seperti anak-anak menyambut kelahiran Tuhan Yesus, anak-anak harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara anak-anak memberikan persembahan ya. Dengan cara seperti apa ya, Su? Seperti biasa anak-anak ya, scan QRIS di bawah ini, minta tolong papa mama. Atau anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Tapi jangan lupa 0 di belakang diganti dengan angka 1. Ya, ada contohnya anak-anak ya. Yuk, anak-anak memberikan persembahan sambil pujian Dunia Gemar. Yuk kita bangkit berdiri ya anak-anak ya. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Treasure the world, the Savior reigns. Let all the song in praise. One sing and applause, one sing and praise. Repeat the song in joy.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati Papa Mama. Hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pakai persembahan kami ini ya Tuhan untuk dapat memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelumnya, mari kita sama-sama pujikan lagu Di dalam palungan Yesus sama sembah dan puji Dia, ya. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan terang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Halo anak-anak, selamat pagi. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online ibadah kita pagi hari ini. Allah berharap kalian sehat-sehat selalu di rumah dan dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Sebelum kita lanjutkan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih dan syukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau pertemukan kami walaupun online ibadah sekolah minggu. Kiranya apa yang akan Lose sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak dan anak-anak di rumah
dapat mengerti dan melalui firman-Mu dapat lebih mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Loso sudah mempersiapkan alat peraga yang akan Loso sampaikan kepada kalian supaya kalian nanti bisa lebih mengerti apa yang akan Loso sampaikan kepada kalian. Hari ini temanya itu seperti yang Loso sudah tulis di papan tulis ini, menjadi serupa dengan Yesus melalui tunduk kepadanya. Nah, bagaimana ya alat peraganya yang akan Loso kasihkan kepada kalian? Loso sudah membawa alat-alat yang seperti kalian lihat di sini. Kalian bisa perhatiin satu-satu. Loso itu sebetulnya mau membuat dalgona mocha. Nah, ini sesuai dengan resep yang Loso bawa di dalam HP yang sudah Loso siapin. Alat-alatnya yang harus Loso siapin ada French press, ada gelas pengaduk, ada 2 macam, gelas pengaduk yang satu lagi, terus ada gelas saji. Terus Loso juga menyediakan ultra milk ini yang Loso pakai nanti, terus es batu, terus melek coklat, terus juga Nescafe dan gula pasir, terus juga ada milk floater yang Loso akan pakai nanti. Loso mau membuat ini sesuai dengan resep yang diperintahkan yang ada di dalam HP Loso. Begini ya anak-anak, Loso pertama ini ada cara penyajian. Buka Nescafe dan masukkan ke dalam gelas pengaduk. Loso pakai gelas pengaduk ini supaya kalian bisa memperhatikan nanti jadinya seperti apa. Bukan gelas pengaduk yang ini karena kalian nanti kan terhalang sehingga nggak kelihatan jadinya seperti apa. Loso bawa Nescafe dan Loso tuangkan di dalam gelas pengaduk ini. Loso pakai 2. Lalu tambahkan gula pasir 2 sendok makan. Loso pakai gula pasir 2 sendok makan. Tambahkan air 4 sendok ke dalam gelas aduk. Loso kasih 4 sendok. Ya. 4 sendok. Loso akan mengaduknya tapi nggak menggunakan French press karena bisa dipilih antara French press atau milk floater. Lebih mudah menggunakan milk floater. Loso akan aduk ini menggunakan milk floater. Aduk sampai berbusa. Kira-kira sampai, waduh ini mengembang sekali, sampai mengembang. Ini untuk toppingnya nanti. Nah, sampai mengembang. Nah, saya kira cukup sampai mengembang. Loso matiin. Lalu siapkan es batu dan tuangkan ke dalam gelas saji. Oh, sebelum itu ada ini. Oh,
harus ini, siapkan coklat melek ke dalam gelas saji, tuangkan juga ke kelilingnya. Tadi ada Lose kelewatan sebelum esnya, ini ternyata meleknya dulu, anak-anak. Lalu tuangkan es batu. Nah, ini Lose bawa es batunya. Lose tuangkan es batunya. Terus tuangkan susu. Oh, ini sekarang susunya dituangkan ke dalam gelas saji. Lose pakai susu ultra ini. Tuangkan sampai kira-kira 2 cm dari bibir gelas. Lalu tuangkan kopi foam yang sudah jadi di atas gelas saji tadi. Lose akan tuangkan foamnya ini kreasikan sesuai dengan selera. Kalau mau ditambah susu melek coklat di atasnya sebagai topping. Oh, ini langsung dikasih topping susu coklat sedikit. Nah, selesai. Inilah dalgona coffee yang Lose buat sesuai dengan resep yang Lose ambil dari HP Lose, ya. Anak-anak, seperti yang Lose tunjukkan tadi, Lose itu mau ngikutin perintah yang ada di HP Lose supaya Lose bisa membuat dalgona kopi. Walaupun ini pertama kali Lose jadi barista untuk kalian ya. Contoh ini ya. Yang mau Lose katakan adalah ketika kalian mengikuti suatu perintah tentunya akan menjadikan sesuatu itu lebih baik lagi. Namun ada kalanya ketika kalian mendengarkan suatu perintah, kadang-kadang kalian itu ingin mengikuti dengan cara kalian sendiri. Dengan istilahnya kalian nggak mau diatur gitu. Hal ini juga tentunya akan membuat sesuatu bisa lebih buruk lagi. Karena ada suatu saat di mana ada seseorang atau suatu atau bisa dikatakan orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih berhikmat, orang yang lebih mempunyai hak, dia mempunyai pengetahuan yang lebih daripada kalian, di mana kalian harus mentaati perintah itu sehingga menjadi lebih baik. Bagaimana dengan kehidupan kalian? Kalau kalian mengerti, kalian sebagai anak-anak Allah, kalian sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan kalian sendiri, apa yang harus kalian lakukan? Misalnya di rumah, nah, Lose ada contoh-contoh yang Lose bisa tuliskan di papan tulis ya. Lose akan bikin ini contoh yang ada di dalam kehidupan kalian. Misalnya ini Lose kasih orang yang perlu kalian taatin, yaitu bisa disebut sebagai penguasa. Terus kalian sebagai orang yang tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Nah, kira-kira siapa ya? Kalau kalian ingat, kalian di rumah punya orang tua? Ya, orang tua kalian sebagai penguasa ini. Orang tua. Kalian sebagai anak.
Lalu ketika kalian di sekolah, siapa yang menjadi penguasa yang punya hak, punya lebih berhikmat, punya pengetahuan, yaitu guru kalian. Kalian sebagai murid yang harus taat kepada guru kalian. Di sini murid. Nah, anak-anak, ini di dalam kehidupan kalian sebagai anak yang harus mentaatin orang tua, murid yang harus mentaatin guru kalian di sekolah. Nah, kalian sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kalian lakukan sebagai orang percaya yang kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang harus kalian lakukan? Hari ini Lose mau bercerita tentang firman Tuhan yang akan Lose kasih kepada kalian, diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Lukas 5 ayat 1 sampai 5. Lose buka Alkitab Lose, kalian siapin di rumah ya Alkitab kalian ya, baca sama Lose ya. Lose bacain untuk kalian ya. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, anak-anak, apa yang kita dapat dari cerita firman ini? Apa yang sudah kalian dengar tadi? Suatu kali Tuhan Yesus itu dikerumunin orang banyak, berbondong-bondong mengikuti dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika itu Yesus sedang berjalan di tepi Danau Genesaret. Karena mungkin orang banyak menguruminin dia berpikir bagaimana supaya dia lebih leluasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia melihat ada perahu, dia naik ke atas perahu dan ternyata itu adalah perahunya Simon. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahunya Simon, tentunya Simon ini juga berpikir, kenapa ya orang ini mau naik ke perahuku padahal aku sudah membasuh jalaku, mencucinya, dan aku mau pulang, nggak dapat apa-apa semalaman. Tapi mungkin karena Simon melihat ini pasti orang yang berpengaruh, dia diikutin orang banyak, Simon membiarkan dan menyilakan Tuhan Yesus untuk naik ke perahunya. Ini sebenarnya menunjukkan ketaatan yang pertama dari Simon, yang ditunjukkan bahwa dia menyilahkan Tuhan Yesus untuk naik ke dalam perahunya. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke atas perahu, Tuhan Yesus meminta Simon Petrus untuk menolakkan perahunya lebih jauh dari pantai. Dan ini yang diturutin oleh Simon Petrus. Dia menolakkan perahunya menjauhi pantai. Dari sanalah Tuhan Yesus bercerita, mungkin juga menyampaikan kabar keselamatan, bercerita kepada orang banyak apa yang harus mereka taati. Setelah selesai berbicara kepada orang banyak itu, Tuhan Yesus lalu berbicara kepada Simon Petrus lagi. Dan ini adalah perintah yang ketiga. Tuhan Yesus itu menyuruh Simon Petrus untuk menolakkan perahunya jauh ke yang lebih dalam lagi dan menebarkan jalannya. Nah, di sini juga terjadi dari Simon Petrus mungkin pemikiran, kok
aku disuruh menolakkan perahu lebih dalam lagi untuk menebarkan jala ya. Siapa Simon Petrus itu? Kalian tahu Simon Petrus itu seorang nelayan yang mungkin sudah berpengalaman, bahkan mungkin dia juga sudah membantu orang tuanya dari kecil. Dia sudah tahu kapan harus berangkat melaut. Biasanya orang nelayan itu kalau melaut untuk menangkap ikan itu malam hari, karena dia memanfaatkan angin laut untuk membawa dia ke laut, dan pada pagi hari dia harus pulang karena dia juga mengikuti angin yang arahnya ke darat supaya dia bisa kembali ke darat. Dan ini disampaikan kepada Simon bahwa dia harus melaut lagi untuk menebarkan jalannya, untuk menangkap ikan, padahal itu siang hari. Simon ini mungkin sedikit berontak, tapi kenyataannya kalau dilihat, kalau saya bacain lagi ya, menunjukkan ketaatan yang luar biasa loh ini. Simon menjawab, "Guru." Sekarang Simon mengerti, sepertinya Simon menyadari bahwa yang dihadapinya adalah seorang guru. "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Akhirnya Simon menurutin apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Simon bertolak yang lebih dalam dan dia menebarkan jalannya. Apa yang didapat? Coba kalian lihat di ayat yang ke-6 ya, saya bacain untuk kalian ya. "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak." Nah, inilah ketaatan yang ditunjukkan Simon kepada Tuhan Yesus. Dia menganggap Tuhan Yesus sebagai gurunya yang perlu ditaatin perintahnya. Dia menurutin perintahnya dan dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Anak-anak, kadang ketika kalian tidak mentaatin sesuatu, mungkin hasilnya akan lebih buruk lagi. Ketika kalian mentaati, kalian akan lebih baik lagi. Semua ini mengingatkan kalian bagaimana kalian sebagai anak-anak Allah. Kalian sudah mengikuti pelajaran-pelajaran Lause di onsite tentang kalian ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kalian, kalian disebut sebagai anak-anak Allah. Lause ingatin kalian lagi ya, ini diagram ini toh, gambar ini toh Lause seringkali memberikan kepada kalian ketika Lause mengajar. Efesus ada gambar dunia, terus ayat Efesus 1 ayat 4. Ketika Roh Kudus pertama kali berada di dalam diri kalian yang memampukan kalian untuk percaya, kalian disebut sebagai anak-anak Allah. Apa yang kalian harus lakukan? Seperti Simon Petrus yang tunduk kepada Tuhan Yesus, demikian jugalah kalian seharusnya sebagai anak-anak Allah juga tunduk kepada Tuhan Yesus. Ini ketika kalian melihat ini lagi toh, ketika Roh Kudus pertama kali bekerja di dalam kehidupan orang itu menjadi percaya. Dia bisa mengucap syukur, dan di sini Lause akan tunjukkan di sini yang Lause tulis kan firman Allah toh yang dulu, ingat? Di sinilah pelajaran ini, tunduk kepada Tuhan Yesus atau firman Allah. Anak-anak, semuanya ini kalau kalian perhatikan sebagai anak-anak Allah, kalian mengerti bagaimana kalian seharusnya bertindak sesuai dengan firman Allah supaya kalian semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus di dalam proses ini. Pengudusan semakin hari berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan yang akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus menjadi sempurna. Tadi semuanya itu contoh-contoh tadi yang Lause tulis sekarang ya, yang contoh ketiga ini ya. Ini Tuhan Yesus, Tuhan. Ini anak-anak Allah.
Lalu sekarang Loso mau tanya kepada kalian, apakah kalian sudah taat kepada orang tua? Apakah kalian sudah taat kepada guru kalian? Apakah kalian sudah taat, tunduk kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Allah? Bagaimana contohnya kalian bisa memberikan kepada teman-teman kalian, kepada Loso, kepada semuanya, supaya orang bisa melihat bahwa benerlah anak-anak ini, dia sebagai anak-anak Allah yang mengerti firman, patuh kepada orang tua. Contohnya apa kalau patuh dengan orang tua? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apakah kalian sudah menunjukkan ketaatan kepada orang tua? Ketika kalian disuruh bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah, apakah kalian sudah melakukan? Tunduk kepada orang tua, membantu orang tua, menolong, dan lain-lain yang bisa kalian lakukan di rumah. Kalau di sekolah, guru ngomong, belajar ya nak ya, dengan baik supaya kalian nanti bisa lulus, bisa naik kelas dengan baik, dengan tidak menyontek. Apakah kalian sudah melakukannya? Belajar dengan baik, belajar rajin dan baik. Lalu yang ketiga, ketika kalian sudah diajarkan tentang bagaimana kalian harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan tenagamu, lalu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kalian sudah melakukannya? Membantu teman, menolong teman. Contohnya ini. Sudah kalian lakukan? Ketika kalian melakukan ini, sebenarnya kalian juga melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah sebagai tanda bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tunduk kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya. Coba kalian baca di 1 Yohanes, tanda kalau kalian mengenal Allah dan melakukan firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Langsung bacain untuk kalian ya. 1 Yohanes, Langsung sudah siapin tadi. Langsung akan baca untuk kalian. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah inilah anak-anak, kalian diingetin supaya mengikuti taat kepada firman Tuhan. Seperti Petrus tadi ketika dia mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan baik, dia mendapatkan ikan yang besar, ikan yang banyak. Lalu ketika kalian ikutin perintah Tuhan, apa yang akan kalian dapatkan? Ketika kalian percaya, kalian akan mendapatkan keselamatan. Itulah yang terpenting. Ketika Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah upah dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, upah orang yang mengikuti Dia, upah kepada mereka yang percaya, bukan maut, bukan kematian kekal, tetapi hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus, di dalam surga. Kalian mengerti apa yang Lose sampaikan tadi? Kalau diambil suatu kesimpulan, apa yang dapat kalian simpulkan? Sama seperti tema ini, menjadi serupa dengan Yesus melalui tunduk kepadanya, yaitu tunduk kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan firman-Nya. Ya, bisa mengerti anak-anak ya? Yes. Kalau saya pikir sampai di sini firman Tuhan hari ini untuk sekolah minggu kalian, supaya kalian bisa mengerti firman Tuhan, mengingatnya, dan melakukannya. Untuk ayat hafalan, Loso ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3 yang Loso bacain tadi ya. Loso hafalin untuk kalian ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bisa?
Kalian hafal di rumah? Langsung ulangin untuk kalian ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurutin perintah-perintahnya. Langsung ulangin sekali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita berdoa untuk mengakhirinya ya. Yes. Ayo kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar kami dapat mengerti bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak yang Kau pilih, dapat menuruti dan mentaati firman-Mu, supaya apa yang akan kami lakukan sesuai dengan firman-Mu, dan kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, supaya minggu yang akan datang kami dapat ibadah lagi, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat lebih mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak-anak. Oh iya, lupa tadi Losa kan bikin dalgona ya. Kalian mau coba? Nanti ketemu Losa di online ya. Dah. Anak-anak, saatnya kita akan berpisah. Sekolah minggu online hari ini sudah selesai ya, Su? Ya, Su. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.